Hello, Soul Seekers. How are you? I hope you are doing well and happy all the time. In this video, I want to talk about the game of puzzle and how we reflect it in our life, just like the ups and downs in our life. Amen. The word puzzle refers to something baffling or confusing that is to be solved. It's also known as a game, toy, or problem designed to test ingenuity or knowledge by fitting separate pieces together. After both of our hands persistently and carefully fit piece by piece the separate pieces together, we can see how astonishing the result when it's done. Just like our life, sometimes it's messy, unstructured, and we don't know what's the big picture of our life. We need to be persistent and very careful in putting in piece by piece. Even sometimes there's a missing piece and we have to find it so we can finish the puzzle and see how beautiful the result is when the puzzle is done. Please watch this video and keep up the of Soul channel so we can understand the big picture of our puzzle of life in the future. Amen. Hallelujah. Jesus bless you. Percaya Tuhan berarti kita mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu, harus belajar hidup meyakini firman Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dan hal ini pasti tidak mudah. Kitab Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab Allah ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, amin, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, amin, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin, Soul Seekers. Amin. Diberikan oleh Tuhan hari depan yang penuh harapan. Penuh, bukan separuh harapan, tetapi penuh. Dan hari depan itu kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi. Berarti kita harus persiapan bagaimana untuk mengikuti pemberian Tuhan itu tentang hari depan. Soul Seekers, coba engkau dengar ini. Mencari tahu apa yang tidak bisa dilihat, dapat dilihat. Bagaimana hal itu mungkin? Terlebih lagi tentang masa depan, hari depan yang tidak kita ketahui, yang tidak dapat kita lihat. Kita mau tahu tentang masa depan, dan semua orang ingin tahu persis masa depannya, bagaimana nantinya. Ada orang yang coba pergi ke fortune teller, peramal, karena mereka ingin tahu apa yang menjadi nasibnya, apa yang menjadi hari depannya. Dan ini sangat salah kalau kamu pergi ke fortune teller, sebab fortune teller, peramal, tidak akan tahu rancangan Allah masa depan yang penuh damai sejahtera dalam hidupmu. Ada beberapa reaksi orang yang takut diramal, yang takut dekat dengan fortune teller, karena jika ramalannya jelek, ramalannya tentang kecelakaan, mentalnya pasti down dan tidak bisa siap untuk menerima. Tuhan tidak memberikan ramalan. Ketika Tuhan berbicara di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengenai kamu, di mana rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
Tuhan tidak memberikan kata ini sebagai ramalan. Maybe yes, maybe no. Dan bukan ramalan seperti fata morgana, tetapi kepastian hari depan yang penuh harapan dalam hidupmu. Soul Seekers yang saya cintai, pada waktu-waktu yang lalu, saya pernah diramal ketika saya masih remaja, dan peramal itu mengatakan bahwa saya akan mati pada kelas 2 SMP. Dan ternyata saya tidak mati. Saya tidak mati dan saya masih hidup sampai umur yang sudah tua ini. Padahal peramal itu tidak tahu bahwa saya pernah mati dan dihidupkan oleh Tuhan karena doa dari ayah saya. Jadi peramal tidak tahu akan masa depan. Dia mengatakan saya akan mengalami kecelakaan pada kelas 2 SMP. Ternyata tidak terbukti dan ternyata tidak terjadi. Yeremia 29 ayat 11 bukan sebuah ramalan, bukan sebuah fata morgana, bukan sebuah iming-iming yang diberikan Tuhan, tetapi sebuah kepastian tentang kamu bahwa Tuhan merencanakan hidupmu yang penuh dengan damai sejahtera itu. Amin. Amin. Haleluya. Di dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia berangkat, dia lakukan, dia bertindak, berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ia disuruh oleh Tuhan untuk berangkat dan dia lakukan, sementara dia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham ikuti apa perintah Tuhan untuk taat berangkat dengan tidak tahu tempat yang ia tuju. Di dalam Ibrani 11 ayat 27 bicara tentang Musa. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Artinya begini, Musa bertahan tetap menjalani dengan keyakinan dari apa yang tidak dapat dilihat. Luar biasa bukan? Musa bertahan untuk menjalani dengan sebuah keyakinan dari apa yang tidak dia lihat. Setiap orang akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Setiap orang akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan setiap orang akan belajar untuk terus berjuang di dalam iman seperti puzzle hingga selesai. Bukan coba-coba untuk melangkah, tetapi meyakini dengan kepastian untuk melangkah step by step sampai kita mendapatkan dan melihat gambar apa yang selama ini kita susun di dalam puzzle hidup kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara dan sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan. Memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu di dalam kekekalan. Memperhatikan yang tidak kelihatan, memperhatikan kekekalan yang belum kita lihat. Oleh sebab itu Paulus tidak memperhatikan apa yang terjadi hari demi hari di dalam kehidupannya yang kelihatan, tetapi Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Melihat
hal yang tidak kelihatan yang bersifat kekal itu berarti menggunakan konsentrasi iman secara full, secara penuh, dengan sungguh-sungguh, bahwa hal itu benar adanya, bahwa hal itu bisa dipercaya, bahwa hal itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Keyakinannya yang kelihatan dengan kasat mata adalah sementara. Ada jangka waktu, tidak lama. Bukan sesuatu yang jadi target dan tujuan hidupmu. Tetapi yang tidak kelihatan adalah menjadi tujuan dan target hidupmu. Karena hal itu bersifat kekal dan tidak ada jangka waktunya. Forever and never. Selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dengan kata lain, ketika kita mempergunakan mata sebagai pelita tubuh, berarti membuat pilihan yang tepat bukan dari secara kasat matamu, tetapi membuat pilihan yang tepat dan benar dari visi yang tidak kelihatan, dari alam roh dan pikiran kita yang berdasarkan keyakinan kita kepada Tuhan. Bukan secara jasmaniah, tetapi secara rohaniah, secara batiniah yang tergambar jelas dalam benak hati kita. Suatu keyakinan inilah yang mendorong kita untuk arahkan langkah kita, meyakini jawaban doa yang belum dilihat, tetapi dapat dilihat oleh hati kita. Menunggu dengan sabar, meletakkan puzzle demi puzzle dalam hidup kita untuk melihat sebuah gambaran yang indah nantinya. Perlu kesabaran, amin. Perlu ketekunan, amin. Itu yang Tuhan mau. Ketika saya menggambarkan bahwa hidup saya seperti permainan puzzle yang saya susun dari kepingan puzzle kepada kepingan puzzle, sehingga dengan tekun dan sabar saya ingin melihat apa nanti hasilnya. Saya ingin melihat apa nanti gambaran yang ada dalam seluruh puzzle itu. Ketika saya menyiapkan tayangan ini tentang puzzle of life, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya kepada keluarga dari ipar saya, yaitu Maya Swat, yang berada di Amsterdam di negara Belanda sana. Lalu saya ingat bahwa anaknya Freddy Swat, di mana ketika kecil dia seorang autis, tetapi ketika kecil ia sangat menyukai dengan permainan puzzle. Dia dengan teliti dan sabar, dia dengan enjoy dan sangat-sangat menyukai, sehingga dia senang sekali mengerjakan puzzle itu. Tetapi saya begitu heran ketika saya mendapat kabar dari kakak ipar saya bahwa Freddy Swat bukan hanya menaruh puzzle itu dengan gambar menyusun warna-warna yang sama, tetapi Freddy Swat dia justru membalikkan puzzle yang warnanya putih dan dia susun di sana. Dan apa yang terjadi? Dan ketika dibalikkan, gambar itu sempurna, gambar itu benar. Saya mendapat satu pelajaran di sini, bahwa seorang anak Freddy Swat, dia sangat percaya dengan menyusun puzzle-puzzle itu di kedua tangannya. Dan dia dengan tekun dan sabar, dia menyelesaikan. Dan jadilah gambar itu di tangan Freddy. Ini beberapa foto yang ada ketika Freddy masih anak-anak. Dan ini juga beberapa foto keluarganya ketika Freddy sudah dewasa. Sekarang dia tinggal bersama ibunya, ayahnya telah meninggal, tetapi Freddy tetap di dalam asuhan, di dalam berkat anugerah Tuhan. Soul Seekers yang aku cintai, aku ingin katakan bahwa kita perlu yang namanya
kesabaran itu. Dan kita perlu sebuah keyakinan penuh bahwa rancangan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidupmu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh kebahagiaan, itu pasti terjadi dalam hidupmu. Kerjakan hidup yang engkau alami hari ini. Segala sesuatu yang mungkin, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang buruk yang kau terima, sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang menyukarkan hidupmu, mungkin itu sebuah gambaran fase-fase yang harus engkau susun. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya nanti sebuah gambar yang utuh tentang hidupmu yang diberikan Tuhan dengan damai sejahtera. Jadi tetap sabar dan jalani hidup dengan keyakinan walaupun tidak melihat, tetapi lakukan terus sampai engkau mendapat keseluruhan gambar tentang kehidupanmu yang diberkati Tuhan, yang dilimpahkan oleh Tuhan dengan damai sejahteranya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Tetap semangat di dalam pelayanan, di dalam kita menempuh hidup kita dengan keyakinan penuh. Jangan tinggalkan permainan puzzle itu kalau belum selesai. Jangan tinggalkan hidupmu, jangan pergi kemana, jangan pindah. Jangan pergi dan tinggalkan puzzle itu sebelum selesai, karena engkau dituntut suatu keyakinan penuh bahwa gambar itu sungguh indah dalam hidupmu. God bless, Tuhan memberkati Soul Seekers. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Amin. Haleluya. Believe in God means whether you want it or not, you are capable or unable. You have to learn. You have to learn. You have to learn. You have to learn how to live by believing that the words of God will eventually be fulfilled in our life. It is not easy, as we're finishing every single piece of the puzzle until we figure out what we're waiting patiently and diligently. God bless. Hallelujah. Jesus bless you. Amen.